Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang metode deduksi induksi serta metode hipotetis deduksi. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang hallmark of scientific research atau ciri-ciri penelitian ilmiah. Pada ilmu sosial dan ilmu manajemen terdapat persoalan bahwa tidak 100% kita bisa menerapkan scientific research itu terhadap penelitian-penelitian di bidang manajemen dan ilmu sosial gitu. Hal ini terutama karena kita berhadapan dengan beberapa kesulitan, misalnya seperti pengukuran dan pengumpulan data, terutama pada bidang yang subjektif seperti perasaan, emosi, sikap, dan persepsi. Nah, persoalan itu muncul karena kita berusaha mengkuantifikasi perilaku manusia. Persoalan yang lain yang muncul adalah dalam hal mendapatkan sampel yang mewakili. Hal ini akan bisa membatasi dalam menggeneralisasi temuan yang diperoleh. Namun demikian, para peneliti ilmu sosial, termasuk ilmu manajemen, harus tetap berusaha mendesain penelitian yang cermat agar kaidah penelitian ilmiah seperti yang saya sampaikan sebelumnya dapat semaksimal mungkin dipenuhi. Nah, salah satu metode ilmiah utama adalah hipotetis deduktif. Namun, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang metode hipotetis deduktif, mari kita bicara dulu bagaimana cara menjawab persoalan yang dihadapi. Jawaban atas persoalan dapat ditemukan dengan proses deduksi, induksi, atau kombinasi keduanya. Apa itu deduksi? Deduksi adalah proses di mana kita tiba pada suatu kesimpulan, kita dapat mengambil kesimpulan beralasan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui. Bisa berangkat dari teori, kemudian sampai teori itu membawa kita membuat hipotesis, dan dari hipotesis itu kita melakukan observasi. Dari observasi kita dapat mengkonfirmasi apakah hipotesis kita bisa diterima atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah temuan kita sesuai dengan teori yang dikemukakan di awal atau tidak. Jadi sifatnya deduksi ini adalah top-down approach. Nah, metode yang satunya adalah induksi. Induksi adalah proses di mana kita mengamati suatu fenomena tertentu dan berdasarkan pada hal tersebut kita sampai pada satu kesimpulan. Berangkatnya dari mana? Dari observasi, kemudian membentuk pola-pola tertentu, dari situ kita mengungkapkan hipotesis sementara dan kita mengarah pada teori. Sifatnya bottom up. Bagaimana sih contoh metode deduksi dan induksi? Mari kita lihat video berikut ini. Let's conduct an experiment. Consider a basket full of mangoes. You want to check whether they are raw or ripe. One can find out by observing the mangoes individually. So we start the process. We pick up a mango from the basket and observe it. Let's say we find the mango to be raw. Then we pick up another mango from the basket, observe it, and find that that's raw as well. Based on this, many of us would conclude that all the mangoes in the basket are raw. What exactly are we doing here? We examined a couple of mangoes in the basket and accordingly arrived at a general conclusion. What is the conclusion?
We generalize the idea by saying that all the mangoes in this basket are raw. So by observing a specific outcome of the experiment, we concluded the observation in a generalized form. This approach of reasoning from specific to general is called as inductive reasoning. Inductive reasoning is logically true, but may or may not be realistically true. What does that mean? Let's consider an example. Statement 1 says that the mango is a fruit, and Statement 2 says the box is full of fruit. We try to draw a conclusion from these two statements. From these statements, we draw the conclusion that the box is full of mangoes. Here, Statements 1 and 2 are true, but the conclusion drawn, although logically true, can be false if the basket contains any other fruit apart from mangoes. It's logically true, but not definitely true. So that was inductive reasoning. On the other hand, we have deductive reasoning, where the approach is from a general argument to a specific conclusion. And unlike inductive reasoning, deductive reasoning is always true. For example, Statement 1 says that all mangoes are fruits, and Statement 2 says that all fruits have seeds. What conclusion can we draw from these two statements? We can draw a conclusion saying mangoes have seeds. Here Statements 1 and 2 are true, and the conclusion will also always be true. All mangoes have seeds. So the two examples give us a clear idea about inductive and deductive reasoning. Take a few seconds to review both the cases. Now, let's go back to inductive reasoning. Did you know that inductive reasoning is frequently used in mathematics? By observing the pattern that exists in a particular case, we induce a general conclusion from that outcome. The conclusion we arrive at based on inductive reasoning is called as conjecture. Conjecture is a hypothesis that has not been proven. Just because we observe a pattern in many cases doesn't mean it holds true for all cases. Conjectures must be proved for that particular case. To prove such conjectures, the principle of mathematical induction is used. Let's discuss about it in detail in our next video. Bagaimana teman-teman? Setelah melihat video tadi, kita menjadi lebih paham kan bagaimana proses berpikir deduksi dan induksi. Nah, selanjutnya, teori yang didasarkan pada deduksi dan induksi itu membantu kita memahami, menjelaskan, dan atau memprediksi fenomena dalam bisnis dan manajemen. Seorang filosof dari Austria bernama Karl Popper mengembangkan metode bernama hipotesis deduktif, yaitu salah satu versi dari metode ilmiah yang dimulai dari kerangka teoritis, kemudian merumuskan hipotesis dan secara logis menarik kesimpulan. Nah, Pak Karl Popper ini berpendapat bahwa harusnya semua pernyataan di sains itu bisa dites. Dan oleh karena itu, prinsip kita bisa menyangkal atau menerima kesimpulan dengan jalan melakukan pengujian atau deduksi.
Berangkat dari mana? Berangkat dari tadi fenomena, kemudian observasi, development hipotesis, synthesis observation, data analysis, tes hipotesis, kemudian dari situ kita bisa mengkonfirmasi atau tidak. Contohnya seperti apa sih? Misalnya dalam sebuah perusahaan, manajer melihat fenomena bahwa akhir-akhir ini terjadi penurunan penjualan pada perusahaannya secara drastis. Sementara dia melihat atau melakukan observasi bahwa keseluruhan produk serupa menurut data yang ada permintaannya tidak turun, justru meningkat. Dari sini berarti bisa disimpulkan sementara bahwa penurunan penjualan pada perusahaannya bukan karena adanya penurunan permintaan akan produk secara menyeluruh. Kemudian setelah diamati, dia melihat bahwa penurunan ini karena memang salesnya kurang motivasi untuk bisa mencapai target penjualan atau bahkan melebihi dari target penjualan. Nah, motivasi yang turun ini diduga karena sistem insentif yang tidak tepat. Begitu ada diduga berarti ini hipotesis. Nah, sistem insentif yang ada sekarang memberikan insentif berapapun target penjualan gaji tetap gitu ya. Hanya ketika target penjualan 2 kali lipat mereka mendapatkan bonus. Sementara tidak ada disinsentif terhadap target penjualan yang tidak tercapai. Nah, untuk membuktikan hal ini, apakah benar bahwa penjualannya menurun karena motivasi yang turun dan disebabkan oleh sistem insentif yang tidak tepat, maka harus dilakukan penelitian. Singkat cerita, akhirnya didesainlah penelitian. Mereka mencoba mendesain penelitian dengan melakukan eksperimen. Dibuatlah skenario, misalnya ada beberapa alternatif skenario, kemudian dia buat skenario A, misalnya dipotong gaji bagi yang kurang dan tambah bagi yang melebihi target berapapun target. Kemudian skenario B, potong gaji bagi yang kurang dan setiap ada kenaikan tambahan penghasilan secara proporsional sekian persen. Skenario C sama dengan skenario B tapi persentasenya ditambah gitu ya. Nah, singkat cerita dilakukanlah pengambilan data terhadap sejumlah karyawan dan hasilnya kemudian dianalisis, dilakukan uji hipotesis, apakah benar skenario pemberian insentif yang berbeda dapat menyebabkan semangat karyawan untuk meningkatkan penjualan meningkat. Berarti ini ingin membuktikan apakah hipotesis di awal diterima atau ditolak gitu ya. Selain penelitian ini selain menghasilkan menolak atau menerima hipotesis tadi, dia juga bisa mendapatkan tambahan informasi, yaitu skenario mana yang paling disukai oleh karyawan yang bisa meningkatkan penjualan. Itulah yang dimaksud dengan metode hipotetis deduksi. Dengan demikian, kita ulangi lagi metode hipotetis deduksi ini ada 7 langkah, dimulai dari masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian membuat kerangka pemikiran dan mendesain penelitian, dan mengumpulkan data, kemudian dari data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan, dan dari situ mengambil kesimpulan. Itulah metode hipotetis deduksi. Nah, teman-teman, pada pembahasan selanjutnya saya akan
akan uraikan secara lebih rinci setiap tahapan yang ada pada hipotesis deduksi ini. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.